Pemimpin Hamas di Qatar, Ghazi Hamad, menyatakan pihaknya siap melepaskan kendali atas jalur Gaza. Ia menegaskan Gaza adalah bagian sah dari Palestina dan tidak bisa dipisahkan. Hamad menegaskan Hamas tidak keberatan mundur dari kekuasaan Gaza. Ia juga mengungkap peristiwa lalu, di mana dirinya menjadi target serangan Israel pada 9 September di Doha, Qatar. Menurutnya, serangan itu bertujuan menggagalkan proses negosiasi. Terkait tahanan, Hamas menegaskan mendukung kesepakatan komprehensif yang mencangkup pembebasan semua warga Palestina yang ditahan Israel. Israel memperkirakan Hamas masih menahan 48 warga Israel dengan 20 diantaranya diyakini masih hidup. Pernyataan Hamad muncul bertepatan dengan rencana 21 poin Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza. Rencana itu mencangkup pembentukan pemerintahan baru di Gaza tanpa Hamas, serta pasukan gabungan Arab dan Islam untuk keamanan. Hamas juga menanggapi pidato Netanyahu di PBB dengan menyebut walkout massal para diplomat sebagai bukti isolasi Israel di dunia internasional. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berpidato di Majelis Umum PBB yang kosong setelah banyak delegasi melakukan aksi walkout Jumat 26 September. Lebih dari 100 diplomat dari 50 negara, termasuk Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, Rusia, dan Brazil, meninggalkan ruangan saat Netanyahu berbicara. Dalam pidatonya, Netanyahu membantah tuduhan genosida di Gaza dan menyebut Israel telah meminta warga sipil untuk mengungsi sebelum serangan. Ia menuduh Hamas menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia. Netanyahu juga mengecam negara-negara yang mengakui Palestina, termasuk Inggris, Prancis, Kanada, dan Australia. Ia menolak upaya internasional memaksa solusi dua negara dan menegaskan Israel tidak akan menyerah. Kepada warga Palestina, Netanyahu menyatakan perang akan berakhir bila Hamas dilucuti dan sandera dikembalikan. Ia menambahkan Israel telah melumpuhkan Hamas di Gaza, Hizbullah di Lebanon, serta milisi di Yaman dan Irak. Benjamin Netanyahu menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York di tengah kecaman global atas agresi Israel di Gaza. Begitu naik podium, puluhan delegasi bangkit dan meninggalkan ruangan sebagai bentuk protes. Netanyahu menyampaikan pidato pada pukul 9 waktu setempat, yang disebut juga disiarkan melalui pengeras suara di perbatasan Gaza. Namun suasana sidang sempat tegang ketika puluhan delegasi secara demonstratif bangkit dan meninggalkan ruangan tepat saat Netanyahu mulai berbicara. Meski sebagian hadirin bertepuk tangan, ketua sidang berulang kali meminta ketertiban sambil memukul palu. Aksi walkout itu dipandang sebagai simbol protes keras terhadap kebijakan militer Israel, khususnya operasi di Gaza yang menuai kecaman global. Amerika Serikat memutuskan mencabut visa Presiden Kolombia Gustavo Petro setelah pidatonya yang keras di sidang umum ke-80 PBB di New York pada Kamis 25 September. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menilai pidato Petro mengandung unsur hasutan dan dianggap membahayakan. Pernyataan resmi disampaikan melalui akun X pada Sabtu 27 September. Petro diketahui masih berada di New York untuk menghadiri rangkaian sidang. Dalam orasinya, Petro menyerukan agar prajurit Angkatan Darat Amerika menolak perintah Presiden Donald Trump dan meminta mereka mengutamakan perintah kemanusiaan, bukan kekerasan. Presiden Kolombia itu juga mengecam Trump dengan tuduhan terlibat genosida di Gaza. Ia bahkan menyerukan proses hukum internasional atas serangan rudal Amerika terhadap kapal yang diduga menyelundupkan narkoba di Karibia. Pidato Petro menjadi sorotan karena dinilai paling keras di antara para pemimpin dunia lainnya. Akibatnya, delegasi Amerika Serikat memilih meninggalkan ruang sidang ketika ia berbicara. Petro menyerukan intervensi bersenjata untuk membebaskan Palestina. Ia juga mengusulkan pembentukan tentara internasional guna melawan dominasi Amerika dan NATO. Selain itu, ia menuntut penyelidikan pidana terhadap Presiden Trump yang dituduh mengkriminalisasi kemiskinan dan migrasi.